Ketika orang mencuri, mengambil barang sesuatu apapun dari orang lain, kalau memang dia harus dihukum, jangan kemudian kita lindungi dan kita jaga dia agar tidak kena hukum, tidak mendapatkan hukuman daripada perbuatannya. Jangan kemudian kita berikan perlindungan, ya. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Mentang-mentang anak Nabi nggak dapat hukuman, nggak begitu. Mentang-mentang anak pejabat, mentang-mentang anak RT, nggak bisa begitu. Kudu tetap kena. Mentang-mentang anak RW, nggak bisa. Mentang-mentang anak ustadz, nggak bisa. Tetap dapat hukuman. Jadi memberikan tumpangan, memberikan tempat, alias kita memberikan perlindungan kepada orang yang zalim. Terlebih lagi kita menjaganya agar orang yang dizolimi ini tidak dapat mengambil haknya, tidak dapat mengambil kebenaran yang harus dia miliki, hukumnya atau semacamnya dari orang zalim tersebut. Maka kita yang memberikan dan menjaganya itu termasuk kita berbuat dosa. Jamaah Majelis Taklim Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, amin. Amin. Masih pada pembahasan atau bab maksiat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qal wa iwa'udz zalimi wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu. Jamaah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak maksiat yang dilakukan oleh badan, maka pengarang kitab dalam hal ini menjelaskan begitu panjang dan lebarnya terkait macam-macam maksiat yang dilakukan oleh badan kita. Termasuk diantaranya adalah wa iwa'udz zalimi, dan memberi tempat kepada orang-orang zalim, atau memberikan tumpangan bagi orang zalim, orang yang melakukan keburukan atau kejahatan. Dalam artian merupakan perbuatan dosa dan juga kemaksiatan bila kita memberikan perlindungan kepada orang yang sudah berbuat kezoliman. Seperti contohnya, ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang melakukan kejahatan, contoh membunuh orang lain. Kemudian si pembunuhnya ini kita berikan perlindungan. Misalkan kita sembunyikan orang tersebut di dalam rumah kita gitu, agar orang itu aman daripada hukum. Itu termasuk perbuatan dosa. Jika kita memberikan perlindungan, memberikan tempat atau tumpangan bagi orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat kejahatan, maka kita termasuk orang yang berbuat dosa. Jadi jangan pernah kita memberikan tumpangan atau memberikan tempat, memberikan perlindungan kepada mereka orang-orang yang sudah berbuat zalim. Terlebih lagi wa man'uhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu, melarangnya, mencegahnya atau menjaga orang zalim ini daripada orang-orang yuridu akhdhal haqqi, yang ingin mengambil haknya minhu, dari orang zalim tersebut. Ada orang misalkan ngambil hak orang lain,
mengambil barang. Kan mengambil hak milik orang lain itu perbuatan zalim. Itu orang mengambil, contoh mengambil motor milik orang lain, kemudian kita jagain orang zalim itu, kita larang. Kita kenal sama orang yang diambil motornya nih. Ketika tuh orang yang diambil motor yang nanya, ngelihat fulan nggak? Kita bilang nggak lihat. Padahal kita tahu dia ada di mana. Kita cegah itu orang, kita jaga itu orang agar orang yang zalim ini terlindungi dan tidak dapat diketahui oleh orang yang dizolimi itu. Ini termasuk juga perbuatan zalim. Jadi memberikan tumpangan, memberikan tempat, alias kita memberikan perlindungan kepada orang yang zalim. Terlebih lagi kita menjaganya agar orang yang dizolimi ini tidak dapat mengambil haknya, tidak dapat mengambil kebenaran yang harus dia miliki, hukumnya atau semacamnya dari orang zalim tersebut. Maka kita yang memberikan dan menjaganya itu termasuk kita berbuat dosa. Kenapa? Li'anna ridha, karena kita itu termasuk dalam kategori menerima ridha bibaqa'il maksiyah, dengan lanjutnya, dengan terusnya kemaksiatan itu, allati yata'adda syarruha ilal ghair, yang terus meluas itu keburukan kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung kita mengamankan orang yang sudah berbuat jahat, kita memberikan perlindungan kepada mereka, sedangkan orang yang dizolimi, orang yang dijahati ini mencari dan menuntut haknya, kita cegah, kita jaga ini orang yang zolim ini. Nah itu termasuk kita artinya ridha bibaqa'il maksiyah, menerima dan kita rela ridha daripada berlanjutnya atau berkelanjutannya kemaksiatan itu. Fahim tuh? Jadi kita kagak boleh tuh ngelarang-larang orang. Kalau ada orang yang pengen nuntut haknya, kalau memang dia dizolimi dan benar adanya, ya kita serahkan mana yang benar, mana yang salah. Jangan kita berikan perlindungan terhadap orang yang salah. Baik dia orang ngambil hartanya atau ngambil harga diri benda, atau dizolimi, disakiti, diganggu. Kalau memang betul adanya demikian, kita harus benar-benar tegas mana yang benar, mana yang salah, begitu tuh. Jangan berikan perlindungan kepada yang salah. Apalagi kita mau benarkan, gimana? Kalau hasilnya dibagi dua. Kalau hasilnya dibagi dua namanya lah iya kong kali kong namanya. Kagak boleh kita begitu ya. Jadi kita harus tegas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ketika orang itu menuntut haknya, kita berikan. Artinya jangan kemudian kita cegah, jangan kita larang orang yang mau menuntut haknya itu daripada orang yang zalim terhadap dirinya. Ya. Jadi begini saudara, ketika orang mencuri, mengambil barang sesuatu apapun dari orang lain, kalau memang dia harus dihukum, jangan kemudian kita lindungi dan kita jaga dia agar tidak kena hukum, tidak mendapatkan hukuman daripada perbuatannya. Jangan. Sebab Nabi Muhammad SAW aja, lau anna Fatimah bint Muhammad sariqat laqata'tu yadah. Kalaulah sesungguhnya daripada Fatimah binti Muhammad, artinya anak daripada Nabi Muhammad, anak dari Rasulullah, kalau dia mencuri, laqata'tu yadah, maka aku akan memotong daripada kedua tangannya. Jadi dipotong tangan kalau mencuri. Jangan kemudian kita berikan perlindungan, ya. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau anaknya mencuri aja nggak bisa mendapatkan prioritas, nggak bisa mendapatkan mentang-mentang anak Nabi nggak dapat hukuman, nggak begitu. Mentang-mentang anak pejabat, mentang-mentang anak RT, nggak bisa begitu. Kudu tetap kena. Mentang-mentang anak RW nggak bisa. Mentang-mentang anak ustadz nggak bisa, tetap dapat hukuman. Jangan dia anak ustadz, nah kita jaga-jaga, ya kagak boleh, tetap.
mesti dapat hukuman kalau memang dia melakukan kezaliman. Ya. Jangan dijaga-jaga, jangan kita berikan, apalagi berikan perlindungan tadi itu. Wa tarwi'ul muslimina, dan menakut-nakuti orang muslim. Kagak boleh juga kita nakut-nakutin saudara kita. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidaklah diperbolehkan bagi orang Islam, orang muslim itu menakut-nakuti saudaranya juga yang muslim. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci. Ya. Innallaha yakrahu adal mu'minin, karena Allah membenci daripada tidak mensukai apa-apa perbuatan yang menyakiti orang beriman. Ya, nakut-nakutin tuh kayak ngancem gitu, intimidasi. Ya, mengejutkan orang saudara kita, orang muslim, kagak boleh tuh kita nakut-nakutin begitu. Waqatut tariqi, selanjutnya daripada maksiat badan adalah qat'ut tariq. Kalau dalam bahasanya qat'ut tariq ini, qat'un itu memotong, tariq itu jalan, memotong jalan gitu. Tapi istilahnya makna daripada qat'ut tariq itu adalah merampok. Ya, bahasa kita membegal gitu. Membegal, merampok di jalan. Wa yuhaddu bihasabi jinayatihi, dan dihukumi orang yang melakukan perampokan itu atau pembegalan sesuai tergantung dengan perbuatan dosa yang dilakukannya, sesuai dengan kejahatannya. Hukum daripada qat'ut tariq, yaitu orang yang merampok orang lain, hukumnya itu tergantung perlakuannya, tergantung perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi begini, apa saja hukumannya bagi mereka yang melakukan perampokan atau pembegalan? Jadi istilah qat'ut tariq itu terbagi 4. Yang dikatakan qat'ut tariq itu bukan hanya dia merampok dan mengambil barang, enggak. Walaupun dia hanya sekedar mengintimidasi, itu termasuk kategori itu. Dia ngejegat di jalan, kemudian dia melakukan intimidasi, itu sudah termasuk qat'ut tariq. Dan hukumannya apa bagi mereka yang melakukan intimidasi itu? Imma bita'zirin, ada kalanya dengan ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada ketetapannya dalam syariat. Yang menentukan hukuman ini adalah seorang hakim. Dan tujuan daripada ta'zir adalah hukuman yang mendidik. Maka orang-orang yang mengintimidasi di jalan atau dimanapun kepada orang lain, yang dengan tujuan tadi dia merampok, dia kemudian intimidasi tanpa mengambil hartanya, tanpa mengambil sesuatu dari orang tersebut, dan juga tanpa membunuh, hanya intimidasi, dia sudah mendapatkan hukuman, yaitu dengan hukuman ta'zir. Seperti apa hukuman itu? Hukuman ta'zirnya itu seperti di penjara. Ya, di penjara tuh ta'zir. Orang yang intimidasi mendapatkan hukumannya di penjara, dan di penjaranya itu fi ghairi baladihi, di tempat yang bukan tempat tinggalnya, diasingkan. Orang yang intimidasi, perampok yang dia hanya mengancam tanpa mengambil barang, tanpa membunuh, dia sudah mendapatkan hukuman dalam Islam, yaitu apa? Diasingkan di penjara, di tempat yang bukan tempat tinggal, di tempat yang bukan tempat tinggalnya. Itu lebih utama. Kalau dia tidak kemudian di penjaranya di suatu daerah, suatu tempat yang tempat tinggalnya, juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi di penjaranya atau diasingkannya di tempat yang bukan tempat tinggalnya itu aula, lebih utama. Ya, lebih utama dia diasingkan atau dipenjara di tempat yang bukan tempat tinggalnya. Hatta tadhara taubatuhu, sehingga atau sampai kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, dia di penjara
nggak ada masanya, nggak ada batasannya, dia atau diasingkan sampai dia bertobat. Karena tadi ta'zir itu hukumannya yang tujuannya adalah untuk mendidik. Paham dong? Paham dong? Lalu yang kedua, bagaimana kalau dia mengambil barang atau mengambil harta dari orang lain? Dia merampok, qat'ut thariqnya yang kedua ini, dia mengambil barang atau mengambil sesuatu dari orang lain, mengambil harta. Maka hukumannya adalah au biqat'i yadin wa rijlin min khilafin, atau dengan potong tangan dan kaki secara berlawanan. Bagi mereka yang melakukan perampokan, perampasan, mengambil harta, nggak cuma ngancem, tapi dia ngambil harta, ngambil milik orang lain, dia dipotong tangannya. Potong tangan yang kanan, min khilafin, secara berlawanan. Hukuman bagi orang yang merampok, mengambil harta orang lain, potong tangan kanannya, warijlin, dan kaki kirinya. Jadi yang dipotong tangannya kanan, dipotong kaki yang kiri, enggak dua-duanya. Ya, ini khusus bagi orang yang tadi dia merampok dengan dia mengambil harta. Ya, dipotong tangan kanan, dipotong kaki yang kiri, min khilafin, secara berlawanan. Itu tujuannya untuk apa? Li alla tafutal manfaah kulluha min janibin wahid. Agar tidak hilang, tidak luput daripada kemanfaatannya. Artinya tangannya masih ada yang kiri, kakinya masih ada yang kanan, nggak hilang manfaatnya. Kalau dipotong dua-duanya kanan sama kiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya tangan. Ya, berbeda dengan hukuman bagi haddus sarik, hukuman orang yang mencuri. Ini merampok, beda lagi. Kalau merampok dipotong langsung tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau kemarin kan haddus sarik, hukuman bagi orang yang mencuri, potong tangan kanan. Kalau dia ngulangin, potong lagi kaki kiri, potong lagi tangan kiri, potong lagi kaki kanan. Begitu tuh selingannya. Kalau dia terus masih mencuri. Kalau merampok langsung dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara berlawanan. Paham dong? Lalu yang ketiga, dia nggak ngambil harta. Orang ini nggak mengambil harta di dalam dia merampok, tapi dia membunuh, gitu tuh. Nggak sempat ngambil harta, dia ngebunuh. Banyak nih kejadian begal, dia ngebunuh tuh. Nah, yang membunuh ini hukumannya apa? Hukumannya au biqatlin, yaitu dengan membunuhnya. Hukuman mati. Ya, bagi orang yang merampok, dia tidak mengambil barang, tetapi dia membunuh. Dihukumnya dengan hukuman mati. Paham tuh nih? Paham gak nih? Dihukumnya dengan hukuman mati. Dikubur nggak? Kubur. Nah, kemudian kalau yang dia ngerampoknya, yang keempat, merampoknya nggak cuma ngambil barang, tapi ngebunuh juga. Ngambil harta dan membunuhnya. Mengambil harta orang lain kemudian dibunuh juga tuh orang itu, maka hukumannya wasulbin, disalib, digantung hukumannya selama 3 hari. Hukuman bagi orang yang merampok dengan mengambil harta kemudian membunuh juga, maka hukumannya disalib atau digantung. Hukuman gantung itu selama 3 hari itu. Buat pelajaran sampai mati jelas, kagak diturunin tuh selama 3 hari. Ya pokoknya di antara kedua itu, ya antara disalib dengan hukuman gantung. Kan keduanya sama-sama hukuman mati juga tuh, dua-duanya. Disalib ke mati tadi, hanya bermotor disalib. Itu mah nyalip motor namanya. Daya. Itu selip. Tahu selip kagak? Zaman dulu kalau orang gajian pakai selip. Ya, selip gaji. Ini salib Bang Ambon. Ya, salib. Disalib tuh dia. Hukuman mati itu. Berapa hari digantung atau disalib? Selama 3 hari 3 malam.
Kemudian kalau yang disalib itu atau yang tadi hukuman yang bagi orang yang keempat itu yang dia mengambil harta dan juga membunuhnya, itu sebelum dihukum dimandiin dulu, mandi, dikafanin, disolatin. Ya, sebelum disalib gitu, sebelum dihukum. Wa yakunu sulbuhu ba'da ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaih, dan mensalibnya atau menghukumi daripada orang yang keempat ini setelah dimandikan, memandikannya atau dan mengkafaninya dan mensolatinya. Ya, begitu. Itu yang keempat. Jadi ada 4 tadi daripada qat'ut thariq, yang dia mengintimidasi, tidak mengambil harta, tidak membunuh, hanya mengancam, dia dihukumi dengan ta'zir, ya hukuman yang mendidik seperti diasingkan atau dipenjara, atau lebih utama dipenjara atau diasingkannya di tempat yang bukan tempat tinggalnya sampai nanti kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengambil harta orang, ya, dia tidak membunuh, hanya mengambil harta, maka hukumannya adalah potong tangan kanan dan kaki kiri, ya, berlawanan. Kemudian yang ketiga yaitu dia tidak mengambil harta tapi dia membunuh di dalam qat'ut thariq, di dalam merampoknya ini, maka hukumannya adalah hukuman mati. Yang keempat, dia mengambil harta juga, membunuh juga, maka hukumannya adalah hukumannya disalib atau dipancung gitu ya. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Begitu saudara. Lanjut. Wa minha, dan termasuk dari sebagian maksiat badan adalah adamul wafa'i bin nadhri, tidak menepati akan nazar. Ya, tidak menepati nazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Assalamualaikum. Tidak menepati nazar itu termasuk perbuatan dosa, termasuk kemaksiatan. Kenapa? Karena nazar itu harus ditepati, harus dijalani sesuai dengan apa yang dia nazarkan. Yang dimaksud daripada nazar di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah dikatakan bahwa an-nadhru huwa an yujibal mukallafu ala nafsihi amran lam yalzamhu bihi syari. Yang dimaksud daripada nazar adalah mewajibkannya seorang mukallaf atas dirinya, yaitu satu perkara atau satu perbuatan yang tidak diharuskan di dalam syariat. Jadi mewajibkan diri kita untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya nazar itu mesti dari ucapan. Ya. Syarat dan ketentuan nazar ini bisa jadi gitu. Ya, nazar ini bisa jadi atau terjadi ini nazar, syaratnya yang pertama, nazar ini harus diucapkan, bukan hanya di dalam hati, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim As-Sayrazi. Beliau tuliskan tuh, wala yasihun nadru illa bil qaul. Tidaklah sah bila mana nazar itu melainkan dengan ucapan. Jadi harus ada ucapan. Ya, bukan hanya di dalam hati. Kalau dalam hati namanya kepengenan. Contoh misalnya apa? Kalau saya dikasih sembuh sama Allah, saya akan puasa 3 hari. Itu nazar tuh. Kalau diucapkan, kalau cuman terbesit ada di dalam hati kita, itu baru kepengen, baru namanya niat, belum diucapin, belum diomongin, ya, itu namanya belum nazar. Jadi meskipun dia nanti sembuh, tapi dia tidak berpuasa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diucapkan, sudah diomongin, maka itu jadi nazar. Mesti dia lakukan nazar tersebut. Kalau dia tadi contoh diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nggak mesti. Maka syarat yang kedua tuh lafadznya, lafadz daripada nazar itu menunjukkan keharusan, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar kepengen. Contoh yang menunjukkan keharusan itu adalah saya akan berpuasa 3 hari bila saya diterima pekerjaan PNS contohnya. Saya akan, ada kalimat akan tuh. Atau saya harus puasa 3 hari kalau saya diterima jadi PNS. Beda dengan kalau saya diterima jadi PNS, saya pengen puasa 3 hari. Itu beda. Karena kalimat pengen atau ingin ini hanya sekedar angan-angan. Bukan keharusan. Kalau keharusan tadi, jadi lafadz nazar sendiri itu harus menunjukkan keharusan, bukan sekedar angan-angan. Saya akan, saya harus, saya wajib, saya bakal, sama. Kalau pengen doang mah namanya angan-angan, kepengen doang, ngidam gitu namanya, ya. Dan kemudian nazar itu harus berupa kurbah, seperti ibadah, amal kebaikan, bukan keburukan. Kalau saya diterima jadi PNS, saya bakal maling rumah lurah. Nggak bisa begitu, karena itu keburukan. Kalau saya dikasih kesembuhan, saya akan colok mata itu orang. Nggak bisa tuh, ya. Itu bukan nazar, karena nazar harus berupa kurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah, harus berupa kebaikan. Jadi bukan keburukan, ya. Gara-gara kita lagi sakit nih, lagi meriang, lagi apa gitu tuh, ada orang jahat sama kita. Ntar lu lihat lu, gua sembuh, gua bakalan gebukin lu. Nah, itu mah namanya bukan nazar. Ya, itu bukan nazar, karena harus berupa kebaikan. Dan juga kebaikannya itu bukan sesuatu yang memang sudah Allah wajibkan. Ya, amal kebaikan yang dinazarkan bukan sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah. Contoh, misalkan Bang Ambon, kalau saya diterima kerja maka saya akan sholat subuh. Nggak bisa tuh, karena memang sholat subuh itu udah wajib. Kagak bisa juga tuh, karena itu bukan kebaikan. Senang pada yang diajar. Ya, karena harus berupa kebaikan, dan kebaikannya itu bukan sesuatu yang memang sudah Allah wajibkan. Ya, jadi itu namanya nazar. Jadi nazar itu mesti dan wajib ditepati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal yufu nudhurahum, hendaklah menyempurnakan, menepati oleh kalian, yaitu akan nazar-nazar kalian. Jadi nazar mesti ditepatin, jangan malah kagak, orang lain kagak ada yang tahu ini, nggak bisa begitu. Meskipun kita ngomong sendiri, nggak ada saksi, gitu, ya. Misalkan kalau saya utang saya lunas semua nih, saya akan traktir makan semua jamaah majelis kopi hitam, misalkan gitu tuh. Karena boleh jadi dengan dia berniat nazar seperti itu, Allah kasih kegampangan tuh, kemudahan. Karena pernah terjadi orang nggak bisa ngedapetin kesembuhan dari dia punya penyakit, dia udah berobat kemana aja, rumah sakit udah, ke dukun udah, ke klinik, sampai kemana-mana alternatif udah, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia nazar, kata dia begini, kalau saya dikasih kesembuhan sama Allah, saya akan bersedekah tiap hari Jumat atas nama orang tua saya. Allah kasih sembuh. Artinya dia kan kudu ngelakuin nazarnya dia tuh, kudu ngelakuin apa yang sudah dia janjikan, yaitu dengan dia bersedekah setiap hari Jumat. Tuh, jadi dikasih kemudahan insya Allah. Jadi kalau ya buat pancingan lah gitu tuh, buat pancingan dengan kita berniat untuk melakukan kebaikan, ya. Tapi kalau kita tidak menepatinya, maka termasuk perbuatan dosa. Lanjut.
wal wisalu fis saumi, termasuk daripada perbuatan dosa adalah menyambung di dalam berpuasa. Maksud daripada wisol adalah dia puasa hari ini, hari pertama, kemudian terus berlanjut sampai hari kedua, dia tidak sama sekali membatalkan puasanya, tidak memakan makanan atau tidak meminum air sedikit pun. Dia terus puasa tuh. Di malam waktunya maghrib dia buka puasa, dia kagak buka, terus sampai besok dia puasa lagi. Ini namanya puasa wisol. Ya, tidak boleh bagi kita menyambung puasa tuh di antara 2 hari itu. Atau bahkan ada yang kuat sampai 3 hari. Saya mah 3 hari kagak makan, kagak minum, kuat. Tetap kagak boleh, haram bagi kita. Haram bagi kita. Sebab apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, iyyakum wal wisol. Janganlah kalian menyambung ya antara puasa kalian. Artinya kita mesti membatalkan pada saat waktunya. Kalau memang maghrib waktunya kemudian kita berbuka, kita buka meskipun sedikit kita makan. Habis itu kita nggak makan lagi terus sampai kemudian nanti sahur kita puasa lagi, nggak apa-apa, itu boleh. Asalkan ada sedikit yang kita makan atau minum sebagai membatalkan puasa. Nggak boleh, sama Nabi kita nggak boleh menyambung puasa kita. Ya meskipun pernah Nabi Muhammad SAW itu menyambung puasanya. Sampai kemudian Nabi katakan ini kepada para sahabat, janganlah kalian menyambung puasa. Dan kemudian para sahabat memperhatikan dan melihat Nabi nggak makan nggak minum sama sekali. Artinya Nabi nyambung puasa tuh. Nabi nyambungin puasanya terus saja. Akhirnya sahabat bertanya, kok Nabi nggak makan nggak minum nggak membatalkan puasa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inni lastu mitlakum. Sesungguhnya aku ini tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya di malam hari aku diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kalau kita. Ya. Kita jangan kemudian menyambung puasa. Kalau emang waktunya buka. Saya yakin sih orang-orang di sini mah belum waktunya buka aja udah pada nyiapin. Ya, udah pada nyiapin. Assalamualaikum. Betul nggak Pak Agung itu? Iya. Belum waktunya buka aja udah nyiapin. Kapan nyiapinnya? Johor. Wa akhdhu majlisi ghairihi, dan mengambil tempat duduk orang lain. Termasuk dosa maksiat mengambil tempat duduk orang lain. Artinya ada orang lain yang duduk di tempatnya. Kemudian orang ini pergi sejenak, pergi sebentaran, keluar. Dia bakal balik lagi gitu. Dan kita melihat tempat itu kosong, kita dudukin. Kita tahu itu tempat orang. Kita dudukin tempat itu, maka itu tidak diperbolehkan. Umpama dia balik lagi, kalau dia pengen ngambil tempat duduknya, dia balik lagi nih, tempat duduknya kita tempatin. Dia pengen duduk, kita kasih. Kalau kita nggak kasih, namanya kita sudah mengambil tempat duduk orang lain. Itu nggak boleh. Ya, kayak misalkan di restoran, di tempat makan, atau di masjid, di tempat pengajian. Ya, kita lagi zikir, kemudian keluar dulu dah, ambil air wudhu. Kita balik lagi, pas kita balik lagi tempatnya ditempatin orang. Nah kita mau duduk di situ kagak boleh sama dia. Nah itu orang sudah berbuat dosa. Karena namanya ngambil hak orang lain juga begitu. Gak boleh. Ya. Kalau misalkan orang itu emang kagak balik lagi, artinya tempat itu emang udah kosong, kita tempatin, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak lebay juga. Ya. Emang udah ditandai itu tempatnya tempat dia. Dia duduk di situ. Kemudian orang itu pergi, kita dudukin gitu tuh. Kalau dia nggak balik lagi, boleh gitu. Meskipun emang itu selalu ditempatin sama dia. Kalau dia balik lagi, kita kasih, emang itu tempat dia. Ya, itu haknya dia, nggak boleh. Jadi dalam Islam itu diatur sampai hak tempat gitu. Hak tempat itu diatur.
nggak boleh kita main ngambil-ngambil tempat orang gitu ya. Paham nih? Ya, tempat duduk. Jangan kita main ngambil-ngambil aja tuh. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bih. Siapa orang yang berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi di tempat itu, maka tempat itu adalah haknya dia. Dia yang lebih berhak, ya, bukan orang lain. Jadi jangan kita main tempat-tempatin aja kalau emang itu udah milik orang lain. Kita juga nggak bisa main ngambil, kita juga nggak bisa maksa-maksa sampai enggak lu saya duluan di sini, nggak bisa juga begitu. Emang udah tempat dia, haknya. Au zahmatuhu, atau mendesak orang lain. Al-muziyatu, yang desakan itu mengganggu atau menyakiti orang tersebut. Contoh, ada nih saf sholat gitu, tempat duduk itu udah rapet tuh, kita maksa buat duduk di situ, namanya ngedesak orang lain, ngeganggu. Kita main duduk aja, geseran. Nah itu juga dosa, kagak boleh main duduk aja di tempat. Kalau memang masih muat kagak apa-apa ya, jangan kemudian udah rapat kita maksa duduk di tempat itu kagak boleh. Artinya mengganggu dan menyakiti orang lain. Kalau umpamanya begini, kita duduk emang masih lebar, cuman nama kita kagak boleh orang duduk, tuh itu juga dosa tuh. Kita duduk dilebarin begini ya, biar orang lain kagak ada yang duduk di situ, itu juga kagak boleh begitu. Tapi kalau yang ukuran 2 mata 1 lah, kalau emang ukuran badan dia segitu kagak ngapa ya. Meja bangku buat seorang sama dia, buat 2 orang sama dia dipakai buat seorang doang, emang dia ukuran segitu ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, geseran, berikan kelapangan bagi tempat duduk buat orang lain ya, jangan maruk sama tempat kita, berikan kelapangan. Tafassahu fil majalis fafsahu, maka berikanlah oleh kalian kelapangan tempat duduk buat orang lain juga. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian ya. Jadi jangan main orang buat 2 orang sama dia didudukin seorang doang ya. Apa namanya kalau begitu tuh orang dah? Kemarukan ya. Tapi kalau memang masih muat ya nggak apa-apa, kasih orang lain buat duduk. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadamu ya. Wa akhdhu naubatihi, kemudian yang terakhir daripada maksiat badan adalah mengambil jatah atau mengambil giliran orang lain. Tuh, itu masuk juga perbuatan dosa, karena memang udah jatahnya dia, udah gilirannya dia, baik itu tempat atau apa yang menjadi jatah biasanya tuh. Kita ya antrian, kita selak gitu tuh, gak boleh tuh, kayak menggiliran dia. Umpama dia pergi dulu, kemudian kita tempatin juga gak boleh juga, emang giliran dia ya, sesuai gilirannya. Karena itu sama halnya dengan mengambil hak orang lain, apalagi sampai sumpah saya duluan, demi Allah saya duluan, la ilaha illallah, sampai dia bawa sumpah. Emang giliran orang tuh, orang lain itu tadi di situ, duduk di situ, giliran dia begitu tuh. Cuman karena memang dia ada hajat keluar, misalkan ke toilet, dia balik lagi, ada yang nempatin, yang nempatin ini sampai ngotot, sampai sumpah. Itu kagak boleh tuh begitu tuh. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, maniktata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah.
Maniktata haqqam ri'in muslimin, siapa orang yang mengambil hak orang muslim biyaminih, sampai dia bersumpah-sumpah, demi Allah ini punya saya, padahal punya orang. Dia ngambil hak orang lain dengan dia bersumpah, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah menetapkan atasnya yaitu api neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau emang hak orang udah jangan kita ambil, mau secara offline maupun online itu giliran. Kalau emang itu hak dia, hak orang, biarin orang dulu gitu. Tapi kalau emang kita mau ngasih, ini kita nih di sini berdiri nih, ngantri itu mau wudhu atau ngantri mau masuk kamar toilet gitu. Ada orang yang kelihatannya udah kagak kuat banget, kita kasih duluan, nggak apa-apa. Itu tuh. Artinya ada ihtiram kita di situ, menghormati, ada menghargai emang. Atau ada orang tua yang pengen duduk, contoh kita lagi diangkot di ini Metro Mini Kopaja gitu dulu. Kalau sekarang busway Transjakarta. Kalau memang dia lebih berhak untuk duduk, silakan. Meskipun kita tadinya berdiri memang di tempat duduk itu, berdiri di depan tempat duduk itu ketika orang itu pergi turun dari angkotnya, dan kita mestinya yang ada hak untuk duduk di situ, kita berikan kepada orang lain, nggak apa-apa. Asal jangan main cerobot, ya jangan main cerobot, maksudnya kita yang hak nih, orang lain main cerobot aja tuh. Nah itu juga kagak boleh, itu namanya ngambil hak milik orang lain, ya segitu namanya kemaksiatan yang dilakukan oleh badan kita. Selesai sudah pasal ini, nanti kita akan lanjutkan pasal yang terakhir dan kita akan hatamkan daripada kitab Sulamut Taufik ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberkahan dunia akhirat kita. Faslun tajibut taubatu minadz dzunubi fauran, wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.